anteng aja. Kalau emang jamaah boleh ngomong, dia bilang terus gitu. Kalau emang boleh ngomong gitu. Nah beda dengan di Jakarta. Ya, di Jakarta sebagian aja jamaah. Jangankan jamaah, orang pengurus masjidnya pada tidur gitu ya. Bukan di sini, bukan di Ciledug Sanuan lagi gitu ya. Sampai saya pernah diprotes di suatu tempat, Ustadz saya nggak akan undang lagi. Kenapa? Antum kalau khutbah Jumat itu saya lagi hampir mau ngantuk, nanti udah selesai katanya gitu. Jadi nggak jadi. Maka khutbah pakai bahasa Arab itu bukan hanya boleh, tapi sebagian ulama mewajibkan minimal pada yang namanya rukun-rukunnya. Dan tidak ada masalah di Jakarta, di negeri kita, semua khatib itu pasti menggunakan bahasa Arab khususnya pada rukunnya. Nah kalau di kampung nih, nggak usah jauh-jauh lah, di Bogor aja begitu. Nah itu mereka cepat sekali karena mereka tidak menjadikan khutbah Jumat sebagai forum untuk pengajaran ilmu. Jadi khutbah Jumat mereka hampir tidak ada bedanya dengan khutbah akad nikah. Ya, kalau mau akad nikah itu ketika pertua, menantu, saksi semua udah ngadep-ngadepan gitu ya, udah lagi mau salaman, tunggu sebentar, aneh bacain khutbah dulu. Innal hamdalillah, kan begitu tuh, ya kan? Itu cuma berapa menit? Paling 1 menit gitu. Nah itulah yang terjadi di kampung-kampung. Karena di sana khutbah Jumat tidak dijadikan sebagai tempat mencurahkan ilmu. Jadi lebih kepada formalitas, yang dibaca rukunnya 5 itu dan sah, alhamdulillah. Cuman kalau kita yang biasa Jumatan di Jakarta, tiba-tiba kita datang ke pinggiran Jakarta itu, melihat yang seperti itu, kita bengong juga. Tuh imam hamdalahnya belum selesai, udah Allahumma gfir muslimat gitu. Dia pikir itu semua adalah hamdalah semua gitu. Langsung tiba-tiba qomat dan sholat. Tapi kalau pertanyaannya apakah sah? Jawabannya sah. Tapi apakah itu bermanfaat? Kadang-kadang bermanfaat, kadang-kadang tidak bermanfaat. Itu sifatnya kondisional. Mungkin suatu hari Masjid Astra mau bikin rame gitu ya, khotibnya diminta cukup baca rukunnya saja Pak Ustadz gitu ya. Khotibnya bilang kebenaran gitu. Ya udah, begitu tampil alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah khatamil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qul huwallahu ahad, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, aqimis shalah. Asik tuh kayak gitu tuh. Boleh juga tuh ya. Kata khotibnya, lamaan gua naik bisnya ke Masjid Asra daripada khutbahnya. Nah, kira-kira seperti itu. Asik. Bagaimana kalau sholat Jumat di tempat ibadah agama lain, Ustaz? Jadi saya dulu pernah mengalami emang bukan di Indonesia, di luar negeri, mayoritas bukan Muslim. Jadi pernah sholat di gereja, tapi memang bukan di ruang utamanya, tapi ruang 6. Masih ruangan gereja itu, tapi ruang kosong gitu. Apakah boleh? Terus kemudian satu lagi mengenai sholat Jumat nggak ikut kubah, itu kan nggak boleh. Tapi bagaimana kalau sholat Idul Fitri sama Idul Adha, apakah boleh nggak ikut khutbahnya? Terima kasih. Rumah ibadah orang kafir itu tidak haram buat kita untuk memasukinya, selama di dalam rumah ibadah itu sedang tidak dilaksanakan peribadatannya mereka. Jadi kita yang dilarang itu adalah ikut serta dalam peribadatan, baik peribadatan itu dilakukan di rumah ibadah mereka yang khusus ataupun mungkin di tempat-tempat tertentu. Ikut itu nggak boleh. Maka Natal bersama itu haram, mutlak. Itu ditandatangani oleh Profesor Dr. Buya Hamka ketika menjadi Ketua Majelis Ulama, dan beliau dicopot gara-gara tidak mau mencabut fatwa haramnya Natal bersama. Tapi bahwa seorang muslim masuk ke rumah ibadah agama lain tidak masalah. Rasulullah ketika beliau Mi'raj, ya, sebelum beliau Mi'raj kan beliau Isra dulu. Kemana Isra'nya? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa bentuk Masjidil Aqsa pada saat itu? Gereja. Masjidil Aqsa pada saat itu gereja, tempat ibadahnya orang-orang Nasrani, bahkan tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Tapi Rasulullah di situ berangkat terbang ke langitnya dari situ. Nah, artinya apa? Sebenarnya kita tidak dilarang masuk ke dalam gereja. Buktinya, mohon maaf, antum pernah ke Borobudur? Candi Borobudur belum? Ada yang pernah ke Borobudur? Adalah ya. Naik gak kita ke atas itu? Itu tempat ibadah orang kafir itu. Kok boleh? Ya memang boleh. Sebagai muslim kita boleh. Nah kalau kita lagi ada di puncak Borobudur, tiba-tiba azan, boleh gak kita sholat di Borobudur itu? Ya boleh-boleh aja, gak masalah.
gitu. Nah, antum di satu tempat di mana? Itu di Eropa ya, nggak masalah. Silahkan saja. Syaratnya satu. Di situ orang agama lainnya itu sedang tidak mengadakan ritual peribadatan. Satu. Yang kedua, biasanya rumah ibadah mereka itu kan ada patungnya dan sebagainya. Syukur-syukur bisa ada ruangan yang tidak ada berhala-berhalanya itu. Di ruangan-ruangan tertentu, it's okay, nggak masalah, boleh-boleh saja. Sebab Rasulullah dulu ketika masih beliau tinggal di Mekah, 13 tahun beliau tinggal di Mekah, beliau sholatnya tuh di sampingnya Ka'bah. Tapi tahu nggak, Ka'bah waktu itu masih dipenuhi dengan 360 berhala. Tapi Rasulullah sholat di Ka'bah. Ya di kanan kiri beliau, depan belakang beliau, ya berhala. Artinya pada dasarnya tidak mengapa juga, gitu. Cuman Rasulullah tidak mau ibadahnya bareng sama orang kafir itu. Maka dikatakan la a'budu ma ta'budun. Itu ada pemisahan di situ. Pertanyaan kedua tadi, Idul Fitri atau Idul Adha. Begini, kalau sholat Jumat, rukun dari sholat Jumat itu adalah 2 khutbah. Jadi kalau ada sebuah penyelenggaraan ibadah sholat Jumat yang dari awal tidak pakai khutbah, maka sholat Jumat itu tidak sah. Nah, tapi kalau ada orang peserta yang tidak ikut, tapi dia ikut sholatnya, dia sah, gitu ya. Nah, bicara tentang sholat Idul Fitri, Idul Adha, rukunnya itu tidak ada di dalamnya khutbah. Jadi seandainya sebuah panitia penyelenggaraan sholat Idul Fitri, Idul Adha dari awal sengaja tidak mengadakan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, sholatnya itu tetap sah, gitu. Sehingga makmum, jamaah dan sebagainya, walaupun habis sholat dia langsung pulang, dia sudah sah, tidak harus ikut dulu mendengarkan khutbahnya. Bisa gitu. Walaupun dihimbau sebaiknya jangan langsung bubar, sebaiknya dengerin dulu. Cuman biasanya jamaah kan macam-macam, ada yang udah kebelet, ada yang sampinya udah lepas gitu, pengen segera nyembelih dan sebagainya. Seandainya dia tidak ikut khutbahnya, tidak apa-apa. Bahkan ketika misalnya ya, sholat di lapangan, sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan, begitu imam lagi tahiyat akhir, hujan, belum sempat khutbah itu, ya kan? Tapi imam kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bubar gitu. Sah nggak sholat semuanya itu? Sah, walaupun tidak ada khutbahnya, karena khutbah Idul Fitri, Idul Adha bukan bagian dari rukun sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Cukup? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.